Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channel untuk para fans Manchester United yang selalu berpikir logis juga sistematis. Jadi udah fix lagi sah ya penjualan pemain muda Manchester United yaitu Willy Cambuala ke Villarreal yang dimana menurut beberapa sumber laporan harganya itu dalam pon ya 4,7 juta pon, di mana nantinya ada add-ons yang bisa total itu sampai 9,5 juta pon. Nah, disertain juga ada yang namanya sell clause, yaitu dapat 50% penjualan. Kayaknya emang untuk pemain-pemain muda, untuk pemain-pemain yang dijual disertakan klausa-klausa tersebut dalam kontrak. Jadi mungkin akan sedikit gua perjelas lagi. Jadi sell clause itu adalah 50% dari profitnya ya, bukan dari penjualan. Contoh misalnya kalau Willy Cambuala ini anggaplah misalnya 5 juta. Terus kemudian 2 tahun kemudian dijual 15 juta, berarti ada untung 10 juta. Nah, untungnya itu yang dibagi 2, dibagi 50% ke klub awal ya. Jadi jika dijual ke klub pihak 3 gitu biasanya tertulis semua dalam kontrak gitu ya. Jadi emang benar-benar sangat-sangat profesional gitu. Nah, jadi ini strategi Ineos untuk mengoffload pemain-pemain muda dengan ditambahkan klausa penjualan. Gue rasa ini sebenarnya salah satu bagaimana Ineos mendapatkan income gitu loh. Nah, jadi kalau 4,7 juta pound kita sisa kemarin terakhir hitung-hitungan duit kas kita itu 26,5. Berarti kalau misalnya ditambah dengan 4,7 pound, baik kita hitung yaitu 26,5 ditambah 4,7 31,2 juta pon duit kas ya, kasarnya gitu ya, duit kas yang ada saat ini untuk belanja. Jadi kalau dilihat duitnya saat ini, gua rasa pembelian selanjutnya yang agak panas yaitu Matthijs de Ligt mungkin akan menunggu penjualan lainnya gitu loh, karena kan Matthijs de Ligt itu harganya disepakati kira-kira sekitar 42 juta pon ya. Bisa jadi mau nunggu penjualan Mason Greenwood yang kabarnya Lazio pun juga memberikan penawaran, cuman mungkin agak lebih rendah yaitu 20 juta euro atau sekitar 16 juta pound, tapi dengan sell clause juga 50% ya. Kita lihat aja nih nanti gimana ke depannya. Tapi yang pasti sih Ineos kayaknya juga maunya ada duit masuk kita belanjakan gitu. Emang sih mungkin ujung-ujungnya tidak akan terjadi net profit sih. Gue yakin tidak akan jadi net profit. Bisa jadi kita akan loss gitu loh. Maksudnya net loss gitu ya dari bisnis penjualan pemain. Tapi at least setidaknya nggak segede pada zamannya Richard Arnold atau zamannya Ed Woodward yang dimana kita belanja sampai 150 juta, 200 juta, tapi pemain yang dijual ada yang no fee lah, ada yang cuma 5 juta pon lah, nah gitu-gitu loh. Terus ya banyak sih income, nanti akan ditambahkan lagi mungkin dari income lain gitu ya, itu udah urusan akuntansi lah ya. Kayak ini aja ternyata gue baru tahu gitu ya. Tadi gue bilang bisa nonton preview pre-match season di manchesterunited.com, ternyata harus bayar sekarang 80.000 setahun. Ya hitung aja 80.000 itu kan sama dengan ya sekitar 5 pon lah ya. 5 pon kalau dirupahin ya 80.000 rupiah. Ya 5 kalau setahun ini ya fans MU ada 10 juta aja udah dapat income 50 juta tuh untuk masuk ke kas gitu. Ya tapi gak apa-apa, maksud gue juga kalau memang dananya jelas, dananya untuk contoh nih kayak
ada kan bukti nyatanya, akhirnya Carrington direnovasi. Terus ada pembelian pemain kayak Zirkzee. Nah, itu nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya semua diuangkan, tapi hasil duitnya masuknya ke Glazer juga, sampai stadion bocor, sampai semua nggak ada yang diurus. Nah, itu yang bikin fans kesel jelas gitu. Jadi 31,2 juta pound ya, masih plus, sisa duit kas kita dicatat. Oke, buat teman-teman 31,2 juta pound. Nah, terus apa sih sebenarnya strateginya Manchester United terhadap pemain-pemain muda ini? Gue rasa sih gini, Willy Kambuala ya, ini kan dia sebenarnya kan dulu kapten Prancis umur 17 apa ya, patut Piala Dunia 17. Punya bakat juga, beberapa kali main. Tapi kan kita juga harus lihat bahwa ini pemain sebenarnya udah bisa masuk tim utama, tapi belum bisa berkompetisi dengan yang lain karena ya secara level mungkin dia masih di bawah. Oke, dan dia udah punya kontrak profesional juga kan. Ya lebih baik sih diuangkan gitu, diuangkan. Biasanya ada sell clause atau buyback clause gitu. Nah, ini yang strategi-strategi ala-ala football manager gini nih yang lagi dilakukan oleh Ineos. Tapi nggak tertutup kemungkinan juga kalau memang pemain-pemainnya itu memang ya punya nilai lebih gitu loh, ibaratnya punya talenta lah gitu loh. Ya kan, kayak kemarin si Toby Queller itu yang kemarin pemain muda akhirnya dikasih kontrak profesional. Nah, ini yang gue lihat bener-bener Ineos sangat berhati-hati. Toby Collier namanya, sorry. Itu yang akhirnya dikasih kan kontrak profesional karena dilihat ya mungkin standarisasinya dia bisa nih masuk gitu loh, untuk karena posisi dia kan DM. Posisi DM kan kalau dia jadi backup atau jadi rotasi mungkin main 10 menit terakhir atau main di Carabao Cup, main di FA Cup. Nah, itu bisa tuh. Nah, jadi betul-betul sih sekarang Ineos benar-benar berhati-hati ya dalam melakukan yang namanya transaksi pemain gitu. Nggak ada lagi yang namanya jor-joran. Pemain-pemain muda juga dilihat gitu. Bener-bener ya kan ada Jason Wilcox yang udah dia biasa bekerja di tim youth-nya Manchester City gitu. Mungkin dia filosofi dia bawa, teknik-teknik, metode-metode dia dalam melihat pemain itu dipraktekkan di sini. Nah, ini yang bisa dijadikan acuan gitu. Nah, terus pemain-pemain muda lain gimana? Ya, kita akan lihat nanti pada saat habis main di Rosenborg ini, pemain-pemain muda mana yang kelihatannya punya talent gitu loh. Bisa dipertahankan, bisa dipinjamkan, bisa juga mungkin diuangkan gitu. Ya. Oke, kita tunggu aja langkah-langkah lagi strategis dari Ineos. Ingat kas kita berapa? 31,2 juta. Update kas selalu ya, udah kayak ini nih, bendahara kelas tuh. Kalau zaman dulu tuh pas sekolah itu ada bendahara kelas tuh. Update berapa duit kas. Nah, ini kayak gini-gini nih. Mungkin akan gua update secara rutin menjelang sampai akhir penutupan bursa pemain. Sampai di situ aja bahasannya kali ini. Sampai ketemu lagi di channel United Identity yang selalu membahas dengan logis dan sistematis untuk para fans Manchester United. Terima kasih.